Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi, NIM 404 400 8058. Pada kesempatan kali ini yaitu final mata kuliah otomasi perpustakaan yang dibawakan atau dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Matar. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu otomasi perpustakaan. Pertama-tama saya memohon maaf kepada Bapak karena saya harus menggunakan masker karena saya di tempat umum, jadi wajib menggunakan masker. Otomasi perpustakaan. Berbicara tentang otomasi perpustakaan adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan oleh manusia. Pengertian tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam sinergi ilmu perpustakaan, otomasi perpustakaan tidak jauh dari sistem software dan hardware dalam membantu perpustakaan menyelesaikan rutinitasnya. Dalam pekerjaan awal suatu perpustakaan atau otomasi perpustakaan dimulai pada tahun 1930-an ketika peralatan kartu berlubang diimplementasikan untuk sirkulasi dan ekulasi di perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, teknologi komputer. Sinergi antara software dan hardware dalam membantu perpustakaan menyelesaikan rutinitasnya, yaitu yang pertama dalam pengadaan, pengelolaan atau entry data, sirkulasi dan terbitan berkala. Semua itu bisa berjalan apabila ada yang mengatur suatu perpustakaan seperti kepala perpustakaan, pustakawan atau admin yang mengatur semuanya. Semua itu bisa dilakukan jika semua itu bisa didapat di dalam suatu opak di dalam perpustakaan, opak online dalam perpustakaan. Nah, mengapa kita harus melakukan suatu sistem otomasi perpustakaan? Yang pertama itu menghemat tenaga, energi, waktu dan sumber daya lainnya. Yang kedua untuk meningkatkan pengawasan pada keseluruhan koleksi. Keseluruhan koleksi perpustakaan itu kita bisa meningkatkannya dengan melakukan otomasi perpustakaan. Kita tidak lagi mengawasi satu persatu atau mencari banyaknya koleksi yang ada di perpustakaan. Semua itu bisa terjadi jika kita melakukan suatu sistem otomasi perpustakaan. Baik, yang ketiga, mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan. Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sistem otomasi perpustakaan bisa mengontrolnya. Misalnya, seorang pustakawan ingin masuk ke dalam perpustakaan. Seorang pustakawan ingin masuk dalam perpustakaan tersebut untuk mencari koleksi, misalnya koleksi tentang kesehatan masyarakat. Nah, dia pusing untuk mencari koleksi tersebut. Dia bisa mencarinya di opak dalam perpustakaan. Semua itu bisa terjadi karena dilakukannya otomasi perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan layanan kepada pengguna. Layanan pengguna pada otomasi perpustakaan itu semakin lancar atau semakin meluas. Yang kelima, pengupdatean data. Mengupdate data di dalam otomasi perpustakaan sangatlah cepat. Tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukannya otomasi perpustakaan, maka pengupdatean data semakin mudah. Selanjutnya, menghindari duplikasi pekerjaan. Mungkin hanya itu. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil praktik saya, yaitu Slims dan InliSlide. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana hasil praktik saya. Pertama, kita akan membuka
hasil yang telah kita download, yaitu Slims Free Open Source. Kita akan membukanya, lalu kita klik tanda minus itu. Yang kedua, kita mengklik tanda minus itu sesuai yang ditunjukkan oleh Bapak. Kemudian kita membuka Google Chrome. Saya kali ini menggunakan Google Chrome. Kita maaf karena keyboard laptop saya rusak, jadi saya menggunakan keyboard layar untuk beberapa huruf dan angka. Langsung saja kita akan mengetik localhost 8089, localhost 8089 sampai kita masuk. Maaf, kita lupa mengetik angka 9 karena keyboard saya rusak. Kita klik lagi. Nah, langsung saja kita akan masuk yang pertama, localhost tersebut. Nah, selanjutnya mungkin salah. Nah, kita mengetik tersebut, lalu ini adalah tampilan pertama. Kita masuk menggunakan nama akun itu admin sesuai yang ditunjukkan oleh Bapak, dan pasportnya juga admin. Lalu kita masuk dan inilah tampilan yang ada di dalam Slims Free Open Source atau Slims 9 bulan. Terus kita melangkah ke praktik kedua, yaitu bibliografi, praktek menginput koleksi. Nah, di dalam menginput koleksi, saya sebagai adik seorang pustakawan, kakak saya bekerja di perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia. Saya sering membantu kakak saya untuk menginput koleksi. Jadi saya sudah mengerti betul bagaimana cara-cara menginput koleksi. Jika ada waktu luang, saya membantu kakak saya untuk menginput koleksi di perpustakaan tersebut karena kakak saya bekerja di ruang pengolahan. Nah, tersebut ada tambahkan bibliografi. Nah, kita bisa cari atau membuat, misalnya dalam satu buku kita membuatnya, di dalam itu kita masukkan judul, pengarang, terus penyataan tanggung jawab, edisi, dan lain-lain. Kemudian ketiga adalah praktik keanggotaan. Nah, praktik keanggotaan ini di sini sudah terdapat banyak sekali hasil dari keanggotaan tersebut atau daftar nama-nama yang telah masuk dalam anggota suatu perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa nama yang ada di dalamnya seperti teman saya Arum Widiasi dan Hasira Abustan. Kita bisa mencari nama keanggotaan tersebut. Terus yang ketiga adalah kita bisa tambahkan anggota. Sini bisa kita memasukkan ID anggota, nama anggota, terus tanggal lahir anggota sejak misalnya 2020 sampai 2023 kita bisa masukkan di sini selama kuliah. Terus biodata lainnya, serta kita bisa menambahkan foto. Nah, mungkin di sini saya menggunakan kamera jadi tidak bisa. Saya sudah tahu betul bagaimana cara menambahkan anggota. Saya pernah belajar di perpustakaan Universitas Muslim Indonesia.
sedikit bercerita tentang Universitas Muslim Indonesia. Saya sering membantu kakak saya atau ikut belajar di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang praktik ketiga adalah ekspor data anggota. Praktik selanjutnya adalah ekspor dan impor data anggota. Ekspor atau impor data anggota, di sini kita bisa impor data anggota tersebut. Misalnya berkas untuk diimpor, batas pemisah ruas. Di sini kita bisa menambahkan beberapa, mulai dari cantuman ke, misal cantuman ke 1 atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tambahkan anggota, percetakan kartu anggota. Nah, praktik selanjutnya adalah cetak kartu anggota. Ya, di dalam hal ini percetakan kartu anggota itu sangatlah tidak susah atau bisa dibilang mudah. Seorang pustakawan yang baik harus bisa mencetak kartu anggota di dalam suatu perpustakaan. Nah, di sini kita bisa memilih, kita bisa menghapus atau kita bisa menambahkan dalam antrian. Nah, misalnya dalam satu kartu anggota itu kita bisa masukkan contoh nama saya Ahmad Aryadi, kita bisa masukkan di dalam tambah kartu anggota. Ya, praktik selanjutnya adalah praktik ketujuh, yaitu English Lite versi 3.1. Nah, kita langsung saja klik English Lite versi 3 atau langsung saja English Lite, lalu kita tindis itu English Lite versi 3. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak karena di sini sedang ribut karena saya berada di kafe atau warkop, jadi banyak suara yang tidak mendukung. Nah, kita bisa melihat di sini tentang English Lite versi 3, modul dan fitur dan modul program, installer, approach dan updater, aplikasi pendukung. Terus kita masuk di sini untuk demo program. Demo program, kita klik demo program English Lite versi 3.1 sampai menunggu untuk login. Oh, mungkin salah. Nah, pada tampilan tersebut di sini ada back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layar koleksi digital, opak, artikel, pendaftaran anggota, statistik, survei, pengendalian mandiri dan pengiriman mandiri. Langsung saja kita login, kita bisa melihat layanan koleksi digital yang ada di dalamnya. Sebelum login, kita biasanya mengetik paspor English Lite, username English Lite dan paspor English Lite sama dengan untuk masuk. Karena saya sudah masuk sebelumnya, jadi saya langsung saja masuk. Di sini online public access katalog perpustakaan hukum. Kita bisa mencari koleksi-koleksi berdasarkan perpustakaan atau berdasarkan koleksi yang kita cari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada praktek saya. Ini adalah hasil praktik. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itulah tadi final penjelasan dan hasil praktik saya pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Ahmad Aryadi beserta atas nama teman-teman saya kelas AP34 meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak jika kami mempunyai kesalahan pada saat mata kuliah otomasi perpustakaan berlangsung. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.